Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita sepanjang hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan menyapa kita pada hari ini Kamis 21 Juli 2022 tertulis dalam kitab Imamat pasal 19 ayat 15. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya, dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar, tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Dalam bahasa Batak, dang jadi papeolomu uhum di paruhuman, dang jadi hamu marni dan idabohi, palea halak napogos, pasangap halak nasangap, ikon marhite sian hati goran, uhumomu dongamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setelah bangsa Israel keluar dari pembuangan Mesir, Tuhan Allah memberikan hukum atau aturan berupa perintah dan larangan yang harus mereka patuhi. Sejak dalam perjalanan di padang gurun hingga nanti mereka tiba dan menduduki tanah Kanan, tanah perjanjian. Hukum atau aturan itu bertujuan untuk menjaga kekudusan bangsa itu, karena Allah yang membawa mereka keluar dari perbudakan Mesir adalah Allah yang kudus. Salah satu hukum atau aturan itu adalah supaya mereka jangan berbuat curang dalam peradilan, supaya mereka menjalankan hukum dengan seadil-adilnya. Jangan membela orang miskin dengan tidak wajar, dan jangan pula terpengaruh oleh orang-orang besar, tetapi supaya mereka mengadili orang berdasarkan kebenaran. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengadili orang berdasarkan kebenaran maksudnya adalah kita tidak boleh mengadili orang berdasarkan perasaan. Namun kebenaran harus mengontrol perasaan. Yang paling penting dalam menjalankan hukum bukan apa yang kita rasakan, tetapi berdasarkan apa yang kita percayai sebagai kebenaran. Janganlah karena dia miskin sehingga kita memihak kepadanya, padahal dia bersalah. Jangan pula karena dia kaya atau pejabat atau orang terhormat sehingga kita berpihak kepadanya padahal dia bersalah. Tidak semua orang miskin baik, dan tidak semua orang kaya atau pejabat itu jahat. Baik orang miskin atau orang lemah maupun orang kaya sama-sama tidak boleh dibela dengan mengorbankan kebenaran dan keadilan. Semua orang bersamaan kedudukannya di depan hukum. Memang orang miskin atau lemah mereka berhak dilindungi, namun dalam konteks kebenaran dan keadilan posisi mereka tidak berbeda dengan orang lain. Jika kita membela orang yang salah, terlepas dari siapa dan bagaimana keadaan mereka, itu artinya kita melakukan kecurangan atau ketidakadilan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah memerintahkan bangsa Israel untuk menegakkan keadilan dan kebenaran dalam peradilan, karena Allah adalah Allah yang adil dan mencintai keadilan dan kebenaran. Jika kita menyalahkan yang benar, membenarkan yang salah, kita akan berhadapan dengan peradilan Tuhan. Dan bila itu terjadi, tidak akan ada orang yang dapat menolong kita. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apabila kita membuat keputusan, pastikanlah keputusan kita adil, bukan karena kasihan
atau sungkan. Kita sering mendengar keputusan di pengadilan tidak adil karena pengaruh uang dan lain sebagainya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, namun bagaimana dengan keadilan dalam hidup kita sehari-hari di tengah-tengah keluarga? Sebagai orang tua, apakah kita sudah memperlakukan anak-anak kita dengan adil dan benar? Jangan sampai kita lebih sayang kepada anak-anak kita yang perawakannya lebih baik. Banyak orang tua cenderung lebih memihak kepada anak yang lebih mampu, meskipun dia salah, dia bela mati-matian. Mungkin karena dia mengharap anaknya yang kaya itu mampu menghidupinya nanti di kala tua. Hal itu dapat dirasakan oleh anak-anaknya yang lain. Begitu juga bagi orang-orang yang bekerja di kantor. Bagaimana kita berlaku adil terhadap bawahan kita, menegur ketika mereka salah atau malas, dan memberi reward atau pujian ketika mereka berprestasi. Namun Bapak, Ibu, saudara-saudara, bagaimanakah supaya kita dapat berlaku adil? Takutlah akan Tuhan. Marilah kita selalu mengingat firman Tuhan yang telah kita baca hari ini. Janganlah kita berbuat curang dalam peradilan. Janganlah kita membela orang kecil dengan tidak sewajarnya. Dan janganlah kita terpengaruh oleh orang-orang besar. Tapi mengadili sesama dengan kebenaran. Ingatlah, bila pengadilan dunia tidak adil atau curang, maka pengadilan Allah lah yang akan berbicara. Amin, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami, supaya kami berlaku adil terhadap sesama kami, karena Engkau adalah Allah yang adil dan Allah yang maha benar. Saat ini kami sedang hidup dalam dunia yang penuh kecurangan, di mana orang-orang cenderung hanya memikirkan keuntungannya sendiri tanpa memikirkan kebahagiaan hidup orang lain. Tolonglah supaya kami di dunia ini, orang-orang pilihan-Mu, dapat tampil beda, boleh memperlakukan orang dengan sewajarnya tanpa memandang muka, dan memberi rasa keadilan bagi orang-orang yang kami kasihi. Saat ini kami mau berdoa secara khusus buat para penegak hukum di negara kami ini, supaya Tuhan memberi rasa takut kepada mereka, sehingga mereka selalu bertindak adil dan objektif dalam memutuskan segala perkara-perkara yang dipercayakan kepada mereka. Bapa yang baik, kami mau berdoa buat seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Bagi mereka yang sakit, berilah kesembuhan. Yang berbeban berat dan yang mengalami masa-masa sukar, berilah mereka kekuatan dan kemudahan. Begitu dan juga dengan jalan keluar. Hiburkanlah mereka yang berduka, yang diperlakukan tidak adil, berilah keadilan-Mu. Bagi anak-anak kami yang hari ini dan minggu-minggu ini sedang menghadapi ujian, mampukanlah mereka sehingga mereka dapat mencapai cita-cita mereka di masa depan. Kami sungguh percaya bagi-Mu tidak ada yang mustahil. Dengarkanlah doa kami ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin.